Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, perikopnya adalah kebebalan manusia. Ada perbedaan antara generasi orang-orang percaya dan juga generasi orang-orang jahat. Ada perbedaan antara generasi orang-orang yang benar atau orang percaya dan juga generasi orang-orang jahat. Orang-orang jahat pada akhirnya mereka akan diperhadapkan dan bahkan ditimpa dengan pergumulan, kekejutan, malapetaka. Tetapi keturunan orang benar, keturunan orang percaya akan disertai Tuhan. Di dalam Mazmur 14 ayat yang kelima dikatakan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan besar, ya, bagi keturunan orang jahat. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Jadi kalau keturunan orang benar hidup di dalam takut akan Tuhan, keturunan kita akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kelompok yang terakhir, angkatan orang benar, terdiri dari orang-orang yang telah mempercayai Tuhan, yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mazmur 24 ayat yang ke-6 dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajahnya, Yah Allah Yakub. Orang benar adalah orang yang mau hidup sungguh di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sedangkan generasi orang-orang jahat terdiri atas orang-orang yang ateis praktis, ya. Mungkin secara teori mereka percaya adanya Tuhan, tapi dalam praktik sesungguhnya Tuhan tidak ada di hati mereka. Apapun yang mungkin mereka katakan dan lakukan secara lahiriah itu betul-betul menentang Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka hidup di luar daripada perintah Tuhan. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3 menjelaskan kelompok orang jahat. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mereka, kelompok orang ini, orang-orang jahat adalah mereka orang yang bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Bahkan digambarkan di ayat 1 tadi bahwa mereka itu busuk. Karena kehidupan mereka yang busuk, maka mereka merusak segala sesuatu. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, generasi orang benar atau orang percaya, mereka akan berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan Tuhan akan menjawab mereka. Di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Orang benar dia akan menjaga kelakuannya, dia tidak akan hidup dalam tipu muslihat. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tinggal dengan orang-orang ini, orang-orang benar. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melindungi mereka, orang yang hidup benar takut akan Tuhan. Mazmur 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan akan melindungi mereka. Dan bahkan Alkitab mencatat Tuhan juga akan memberikan, ya, mereka harapan yang penuh dengan sukacita. Di ayat yang ke-7 dari Mazmur 14 dikatakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kelompok orang benar yang mencari Tuhan, orang yang percaya yang mencari kehendak Tuhan atas hidupnya, kelompok orang benar ini mungkin tidak besar, tetapi mereka berharga bagi Tuhan. Dan bahkan masa depan rencana Tuhan terletak bersama dengan mereka. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik tentunya. Dan Tuhan memakai orang-orang yang hidup dalam kebenaran ini. Amsal 11 ayat 21 berkata, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan.
Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya bacakan bagi kita. Yakinlah bahwa orang jahat tidak akan selamanya lolos dari hukuman. Dan yakinlah juga bahwa anak-anak orang benar akan diselamatkan. Karena itu mari kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Kita ada di kelompok mana? Kita hidup dalam kebenaran dan kita percaya penuh kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, hidup di dalam rencananya, atau kita hidup sebagai kelompok orang jahat? Apakah kita dapat melihat hari ini kepada siapa kita meletakkan iman kita dan kesetiaan kita? Ya, kepada siapa kita meletakkan iman dan kesetiaan kita? Jangan sampai hidup kita itu dituntun oleh uang, materi, mamon, dan kesetiaan kita itu artinya kita bekerja, berpikir menipu orang, berdusta, membuat kejahatan, baru kita mendapatkan sepertinya ketenangan dan kepuasan. Sebaliknya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari sebagai orang percaya kita belajar taat dan setia kepada Tuhan, dan kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat menuntun, menyertai dan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam kebenaran, karena itu adalah warisan berharga bagi keturunan kita. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat perbedaan antara keturunan orang jahat dan keturunan orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.